Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i syaital hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan di waktu yang mulia ini dan juga di hari yang mulia ini kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan di hari yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, kita masih bisa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah dan taufik, mengampuni dosa dan kesalahan kita, dan juga mengabulkan doa-doa kita pada kesempatan di hari yang mulia ini. Kemudian tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang senantiasa, dan juga orang-orang yang senantiasa thiqah yang memegang teguh sunnah beliau hingga hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini, ya, saya panjenengan semuanya termasuk umat Rasulullah SAW yang kelak di hari kiamat itu diberikan, ya, syafaat dari beliau yang tidak ada pertolongan lain selain pertolongan dari Allah dan Rasul-Nya. Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari yang mulia ini, ya, sedikit akan kami bahas, yakni, ya, dengan tema istiqomah, ya, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah semestinya kita itu selalu mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi, ya, semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan demikian itulah, ya, kita itu bisa selamat, ya, dari panas dan pedihnya siksa api neraka dan mendapatkan balasan yang baik, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bisa juga selamat di dalam perjalanan menuju ke kehidupan akhirat yang kekal, yang abadi, yang selama-lamanya. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Ali Imran ayat 132, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Dan taatilah Allah dan Rasulnya agar kalian itu diberikan rahmat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hal berikutnya yang perlu kita pahami itu adalah, ya, bagaimana kita senantiasa istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah. Sebab selama kita hidup di dunia ini, ya, kita akan selalu, ya, digoda, ya, oleh setan, ya, oleh hawa nafsu dan juga godaan-godaan yang lainnya untuk melanggar perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala.
Allah Ta'ala berfirman ya menceritakan perihal iblis ini ya saat sebelum dikeluarkan dari surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala lam akul li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalim min hamaim masnun. Qala fahruj minha fa innaka rajim ya. Wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Qala rabbi fa'undirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal mundzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin ya. Qala hada siratun alayya mustaqim. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, wahai iblis, apa yang menyebabkanmu enggan bersama mereka yang bersujud itu ya. Kemudian iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan ya bersujud kepada manusia. Aku sekali-kali tidak akan bersujud kepada manusia yang engkau ciptakan dari tanah liat kering ya. Dari lumpur hitam yang diberi petunjuk. Kemudian Allah berfirman, keluarlah darinya surga, karena sesungguhnya kamu itu terkutuk. Sesungguhnya kamu terlaknat sampai hari kiamatnya. Kemudian iblis berkata, wahai Tuhanku, tangguhkanlah usiaku sampai hari mereka ya manusia itu dibangkitkan. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk golongan yang ditangguhkan sampai hari yang telah ditentukan waktunya atau hari kiamat. Kemudian iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku ya, sungguh aku akan menjadikan kejahatan itu terasa indah ya bagi mereka di bumi, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua kecuali hamba-hambaku, kecuali hamba-hambamu yang terpilih, karena keikhlasannya di antara mereka. Quran surat Al-Hijr ayat 32 sampai dengan 40. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kisah iblis dan keturunannya yang telah bersumpah akan senantiasa berusaha menjerumuskan manusia ke dalam perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, ke dalam perkara-perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya setiap orang itu sadar akan hal ini. Senantiasa berusaha untuk apa? Untuk istiqomah ya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman ya, di dalam Quran surat Hud ayat 112 yang artinya maka tetaplah engkau Muhammad ya di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kamu itu melampaui batas. Sungguh dia maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Maka Rasulullah SAW ya suatu ketika itu ditanya oleh salah seorang sahabat ya, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku di dalam agama Islam ya tentang sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada siapapun kecuali kepadamu, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian aku istiqomah. Hadis riwayat Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah itu berarti apa toh? Berarti ya bahwa Allah adalah Rabb ya semesta alam. Kita yakin bahwa Allah itu adalah Rabb semesta alam dan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita istiqomah di dalam mengerjakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua ya segenap larangan-larangan ya yang sudah dilarang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Selain itu juga mengutamakan hal-hal yang wajib ya sebelum kemudian hal-hal yang sunnah. Namun demikian ya, yang namanya istiqomah itu adalah amalan yang sangat berat ya. Tidak ada yang bisa bertahan kecuali ya orang-orang yang hebat.
Imam An-Nawawi di dalam Minhaj ya berkata istiqomah itu tidak bisa dilakukan ya kecuali orang-orang besar ya. Hal itu karena istiqomah adalah hal yang luar biasa. Ya, menyelisihi kebiasaan ya karena sifat manusia itu adalah tidak istiqomah ya. Jadi orang yang istiqomah itu menyelisihi kebiasaan kebanyakan manusia. Dan istiqomah itu berarti apa? Kokoh di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan kejujuran hati yang hakiki. Maka Ibnu Abbas ya, itu berkata saat turun ayat tentang istiqomah ya, itu berkata tidak ada ayat di dalam seluruh Al-Qur'an yang paling berat yang turun kepada Rasulullah SAW kecuali ayat tentang ini, yaitu apa? Tentang istiqomah. Maka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana caranya agar seseorang itu bisa istiqomah ya di jalan Allah Subhanahu wa taala di atas kebaikan ini ya. Di antaranya adalah mungkin ada yang pertama yaitu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik ya. Rawahu Ahmad. Artinya apa? Artinya itu wahai yang membolak-balikkan hati ya, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Hadis riwayat Ahmad. Maka dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kita mohon agar hati kita itu diberikan istiqomah ya, diberikan kekuatan untuk bisa kita continue di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama ya. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian yang kedua yaitu dekat dengan orang-orang yang baik ya. Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil ya. Rawahu Ahmad ya. Seseorang itu akan mengikuti agama sahabat dekatnya ya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian itu melihat siapa yang dia dekati. Hadis riwayat Ahmad ya. Jadi yang kedua ini bisa dikatakan kita mencari sahabat yang baik, sahabat yang senantiasa mengingatkan kita kepada kebaikan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat apa sahabat kalau tidak bisa ya mengingatkan ketika kita itu sedang lalai, tidak bisa mengingatkan ketika kita itu sedang dalam ya khilaf ya. Jadi ketika kita lalai, kita khilaf ya, sahabat yang paling baik yang bisa kita dapatkan yaitu senantiasa mengingatkan kita ketika kita itu salah ya, ketika kita itu khilaf, ketika kita itu lalai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Ya, jadi mencari sahabat yang baik yang senantiasa mengingatkan kita kepada Allah taala. Kemudian yang ketiga, bagaimana? Ya, yaitu dengan kita bermuhasabah diri ya. Allah taala berfirman di dalam Quran surat Al-Hasyr ayat ke-18 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman ya, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap orang itu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok ya, hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Maka dengan kita bermuhasabah diri, kita tahu, oh kapan kita itu tidak taat kepada Allah. Oh kapan kita itu sedang dalam kondisi ya tidak fit ya dalam beribadah kepada Allah SWT. Maka kita setiap hari wajib kita bermuhasabah diri ya. Setiap kita misalnya sebelum tidur ya kita muhasabah diri, oh hari ini saya telah melakukan ya perbuatan baik apa, sudah melakukan dosa atau maksiat apa. Maka kita ketika kita bermuhasabah diri maka ya perbanyak juga istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melaksanakan atau melakukan maksiat ataupun melakukan perbuatan dosa. Kemudian ya cara yang selanjutnya yaitu yang keempat itu adalah menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yaitu yang artinya sesungguhnya seseorang hamba itu jika dia melakukan sebuah kesalahan atau dosa, ya, maka akan diberikan titik hitam pada hatinya. Ya. Maka kita senantiasa ingat, ya, kata-kata yang sudah disampaikan oleh Nabi kita, ya. Apabila kita melaksanakan atau melakukan dosa dan maksiat, maka, ya, hati kita itu akan diberikan titik hitam. Setiap kita melakukan dosa, kita akan hati kita akan diberikan titik hitam. Kemudian seterusnya sampai hati kita itu hitam legamnya. Bagaimana kalau sudah hitam legam? Maka hidayah itu akan susah, ya, masuk ke dalam hati kita. Maka, ya, kita senantiasa menjauhi hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang membuat kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka itulah, ya, 4 hal yang bisa, ya, membuat kita, ya, semakin istiqomah, ya, berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, ya, menguatkan iman kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun dapat selamat di dalam perjalanan hidup ini, ya, dan juga kita niatkan, ya, di dalam perjalanan hidup di dunia ini kita mengambil bekal sebanyak-banyaknya, ya, agar kita kelak di hari akhirat nanti kita bisa selamat dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat Rasulullah SAW yang kelak, ya, bisa masuk dan berkumpul kembali, ya, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mungkin demikian, ya, pada kesempatan hari ini yang bisa kami sampaikan, yaitu dengan tema istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya pribadi maupun kepada teman-teman semuanya, para jamaah sekalian, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hada astaghfirullah li wa lakum, barakallahu subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.